Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chartnya di GU, GC, pecinta pound sterling, ya khususnya pound sterling US dan pound sterling Jepang Yen. Ada banyak peluang yang bisa kita akan ambil hari ini dari struktur yang terbentuk, dari pola yang ada. Kalau kita lihat di GU, time frame yang kecil, kemudian time frame yang besar, kita lihat di GU ini masih didominasi oleh buyer sebagai dominannya. Berada di levelnya ini meskipun berada di tren kembali atau pullback kembali dari sempat koreksi. Sekali lagi kemarin sudah kita sampaikan bahwa merah yang muncul di 2 hari yang lalu bukan menjadi dasar akan kembalinya seller karena masih kecil sekali, tidak ada pendukung di sana, bukan berada di levelnya, sehingga bisa menjadi peluang untuk pullback kembali. Bahkan kemarin sudah menutup candle warna merah, sehingga hari ini akan banyak didominasi oleh buyer kembali. Kalau kita lihat dari pergerakan yang ada, kita bisa tarik garis. Ya, kita bisa tarik garis bantu dulu untuk membuat ya garis-garis pentingnya, membuat level pentingnya berada di candle-candle sebelumnya. Nanti untuk memudahkan kita mengetahui ini level penting, ini bergerak kuat atau tidak, nanti akan ketemu di sana ya. Setidaknya dari histori yang terbentuk. Oke, kita buat seperti ini, perhatikan yang menjadi pusat perhatian kita yang di atas ini ada level ya. Meskipun dia sempat breakout tetapi berdekat dengan level, maka ini nanti untuk menguji ketika dia naik akan terhenti di area ini. Kalau saya tandai dia akan terhenti di area 1.353 355 33. Sehingga nanti kalau naik dia akan berada di area ini kemudian ditolak kembali, meskipun penolakannya nanti bersifat sementara ya, karena trennya masih bergerak naik. Kalau kita perhatikan dari sudut yang terbentuk dari low-nya atau yang terendahnya ini bergerak ke atas. High-nya pun sama, dia bergerak ke atas. Sebenarnya dua high dan dua higher high dan dua higher low atau puncak dan lembahnya dua ketemu di sana. Ya, dua puncak, dua lembah ini sudah lebih dari cukup untuk mengetahui marketnya akan cenderung tren ya, apalagi dia breakout di sana. Kemudian kita lihat posisi sekarang dibuka dengan candle warna merah, maka sudah ada penekanan, sudah ada tekanan buyer, maka tercapai dari candle bukaan sudah tercapai. Kita lihat nanti peluang selanjutnya di sebelah kiri kita bisa lihat ada level di sini sekaligus bersentuhan dengan level yang terdekatnya, sehingga ini adalah level pentingnya. Kalau kita ambil posisi, ambil di bawahnya untuk sell stopnya. Sell stop kita manfaatkan di 1.35191 atau kita turunkan sedikit ya biar tidak terlalu berdekatan. Mengingat di sebelah kiri juga ada levelnya, maka kita taruh di bawahnya untuk meyakinkan dan menjaga kehati-hatian. Sell stop di 1.35145. Kemudian di level pentingnya ini kita bisa ambil peluang limitnya dulu. Ini buy limit dulu di 1.35232. Ini untuk kita manfaatkan peluang koreksinya. Lepas dari levelnya, dia akan mulai bergerak turun, targetnya nanti di level di bawahnya. Di sini ada level pentingnya untuk target sell-nya, sekaligus kita bisa manfaatkan untuk pending koreksi limit
di 134.984 ya. Kita manfaatkan koreksinya di sini. Koreksi naiknya. Banyak level yang harus kita perhatikan di sini sekaligus untuk mengambil peluang-peluang pentingnya. Kita bisa sekaligus membuat pending lagi buy limit di 1.3841 ya. Kita bisa taruh di sana 1.34841 ya. Banyak sekali yang bisa kita taruh di sana untuk nanti mengetahui marketnya bergerak kuat atau tidak ke bawah. Ada banyak level yang harus kita perhatikan. Sementara di atas kita bisa manfaatkan setelah melewati fase tertingginya, kita bisa manfaatkan kembali untuk buy stopnya di sini. Buy stop di 1.35418. Targetnya berada di atasnya, berada di level atas sekitar 100-an ya. Ini kita bisa manfaatkan untuk koreksi sekaligus. Ya, koreksi hanya manfaatkan pantulan sebentar. Untuk selanjutnya nanti ketika dia mulai pullback, kita manfaatkan stopnya, buy stop di atasnya dengan menaruh buy stop di sana. Buy stop di 1.35625. Oke, ini bisa kita jadikan sebagai nanti perbandingan dengan analisa yang kita buat, dengan pemetaan sendiri yang kita buat. Sekali lagi ini hanya membuat ilustrasi dan semuanya nanti bergantung pada style kita masing-masing, bergantung pada kondisi market yang berjalan. Kita ikuti dinamikanya, paling tidak di area penting ini bisa untuk kehati-hatian. Ini adalah di pound sterling US dollar. Sekarang kita masuk di GJ ya, GJ yang sangat luar biasa kemarin, bergerak sangat kuat ini meskipun retail, namun demikian ketika sudah bersatu maka yang kita perlukan adalah mengikuti. Jangan selalu mengeluh, sekali lagi ketika kita punya pending order sell atau kita punya sell di sini, misalnya kita punya sell di sini, kemudian marketnya naik, kemudian kita mengeluh, oh saya tersangkut dengan sell yang jauh, katanya ini sell. Itulah pentingnya kita memahami konsep, pentingnya memahami teknik ya. Jadi kalau kita tidak paham, hanya berkaca pada angka, hanya kita yakin dengan angka seperti itu. Nanti kalau kita membaca dari indikator orang pun akan sama, kalau kita tidak paham, yang ada kita akan jadi tumbal di tengah jalan ya. Tidak akan pernah mendapatkan profit yang konsisten kalau kita tidak memahami secara mandiri. Karena itu penting kita mengetahui levelnya. Ya, harusnya kalau kita sudah tahu ini sudah melewati levelnya, sudah breakout di sana, kan tinggal di switch saja. Ya, kita tinggal lakukan pending order, kita bisa langsung eksekusi dengan buy 2 kalinya. Ya. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, ya, masih di bawah 500, masih dalam kondisi aman. Jangan sampai menunggu di atas baru kita ambil posisi buy ya, salah alamat. Di posisi puncak itu ketika harga tinggi itu logikanya harus jual bukan dibeli. Beli itu ketika harga murah. Ya, sekali lagi bahkan ketika kita sudah menaruh misalkan di sini sell, maka yang ada di kepala kita pertama kali adalah resiko, jangan profitnya. Resikonya di mana kita tempatkan. Kita bisa taruh SL, stop lossnya misalkan dengan 300. Atau bahkan kita taruh di atasnya 300 itu, ya kalau 300 persis berada di levelnya, maka taruh di atasnya. Ya, taruh di atasnya, karena ada level pentingnya, maka kita bisa tempatkan di atasnya. Ya, selalu kita sampaikan kalau kita menggunakan stop, tunggu atau di atas dari level itu. Kita manfaatkan dengan buy, dengan lot yang lebih besar tentunya kalau kita punya transaksi yang sudah tereksekusi ya. Tentu ini menyelesaikan, bukan kita menggerutu, kita meratapi, saya punya sell, kemudian marketnya ternyata naik. Nah, pertanyaannya sepanjang ini naik, ngapain saja?
hanya rokokan, hanya minum kopi, atau hanya jalan-jalan. Sehingga tidak memahami pergerakan pasar bergerak seperti ini. Kalau kita dengan trading long term tidak masalah, trading kita bulanan, mingguan, tahunan, tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita menggunakan ketahanan trading harian, kemudian kita menggunakan masa waktu yang berhari-hari, ya, yang terjadi salah alamat lagi nanti. Yang ada kita selalu rugi dan rugi, ya. Karena itu bukan angka, bukan tempatnya yang menjadi fokus kita. Analisa teknikal hanya bersifat membantu, ya. Intinya bukan di sana, tetapi bagaimana manajemen recovery dengan baik, bagaimana mengetahui dinamika pasar yang terus bergerak. Tidak ada yang bisa mengendalikan dengan perseorangan, bahkan tidak bisa kita menggunakan perasaan, harus dilihat dari real time-nya seperti apa. Kalau seperti ini kan sudah tidak ada penolakan. Buyer sudah bergerak kuat meskipun dia retail kecil-kecil. Artinya tidak ada seller yang mencoba melawan di sana. Hanya riak-riak kecil yang tidak terlalu berpengaruh karena trennya cenderung kuat seperti ini. Minimal kita tahu dari levelnya dilewati. Kedua, nanti di sebelah kiri pasti ada lagi. Ya, perhatikan sebelah kiri. Ya. Nah, dari level ini ada level yang kedua dilewati. Level kedua dilewati breakout, maka dia akan berusaha menyentuh level ketiga. Level ketiga dilewati, dia berusaha menyentuh level selanjutnya di sini. Baru terakhir di puncaknya. Kita lihat di puncaknya di sini. Lewat enggak? Ya. Ketika di puncaknya tidak lewat, baru kita amati di sana. Diingat ini GC ini terkadang juga ekstrim, bahkan ringnya di beberapa hari terakhir bisa dilewati 2 hingga 3 kalinya. Sehingga kalau sudah dilewati, maka yang terjadi apa? Kehati-hatian dan kita fokus ke level di sana. Perhatikan level yang disentuh sebelah kirinya. Karena targetnya nanti akan menuju puncaknya di sini. Setelah di sini akan koreksi kembali. Ya, itulah market. Dia ketika menyentuh, kemudian dia bergerak berbalik lagi. Ini yang nanti saatnya untuk nanti memanfaatkan untuk swing trading. Sehingga ketika dia di puncak, kemudian mulai bergerak turun. Nah, disinilah nanti kita manfaatkan untuk entry kalau kita menggunakan swing jangka panjang. Targetnya nanti juga sama, targetnya berada di levelnya di sini. Butuh waktu berapa lama? Ya itulah namanya long term trading ini, bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Masalahnya siap enggak modal kita, ketahanan kita gitu ya. Kita kembali ke analisa pagi yang terdekat ya, yang runningnya hari ini. Dari time frame yang lebih besar di H4 ini kalau kita amati, adakah level di sana yang dilewati? Ini adalah area puncaknya, ya ternyata berada di sini sebagai area puncak untuk kita menjadikan ini sebagai level tertingginya. Kemudian perhatikan di time frame yang kecil ya, karena berada di puncak dan mulai cenderung turun, maka akan banyak nanti didominasi turun meskipun trennya naik. Nah, sekarang kita manfaatkan yang ada dari level yang ada, kita lihat sebelah kirinya itu ada sumbu ya untuk menguji ya, karena terlalu jauh yang lain kita gunakan sumbu yang terdekat ini sebagai area uji apakah ini sellernya kuat apa enggak. Kalau dia kuat turun, kita bisa manfaatkan sell di sini. Ya, kita bisa manfaatkan sell stop di 156.755. Ya, terlalu dekat apa terlalu jauh kita bisa ukur ya, masih cukup. Ya, targetnya enggak usah terlalu jauh, targetnya di level di bawahnya ya. Atau setidaknya kalau menurut perhitungan sudah profit lebih dari cukup sesuai dengan target harian kita, target per transaksinya
ya segera di exit di sana. Kemudian nanti kita bisa buat satu garis retrace di sana. Ini adalah area retracement, kita bisa ambil peluang limit di sana. Buy limit di 156.344. Ya, kita tempatkan limitnya di sana. Kemudian kalau nanti koreksi kembali naik, ya maka akan bergerak koreksi kembali atau naik lagi. Jadi kalau nanti bergerak turun, dia berada di koreksinya, diuji di area di situ, mampu enggak? Kalau dia mampu, kalau dia breakout, berarti kita ambil peluang sell setelah breakoutnya. Ya, kita bisa ambil peluang sell stop di area yang sudah breakout ya, di area retrace yang sudah breakout 56.134. Targetnya berada di level terdekatnya di sini boleh, atau sesuai dengan target per transaksinya. Kita bisa batasi targetnya di sini, yang di bawah tadi limitnya bisa kembali di atas targetnya. Yang saya stop targetnya bisa di 156 ini. Kemudian di atas lewat dari sana kita bisa masuk buy stop ya. Ketika sudah lewat di area merah, merah sudah dimakan oleh hijau, kita ambil buy stopnya di 157.446 ya. Ini tempatkan di sana di ujung, sambil dilihat nanti di zoom in zoom outnya, kita perhatikan sebelah kiri. Kalau tidak ketemu, naikkan time frame-nya. Nah, nanti di sana akan ketemu level puncaknya. Di area ini kita bisa tempatkan limit, sell limit di 158.110 ya. Meskipun nanti bergerak naik turun, ini candle ini atau harga ini akan tersentuh dan kembali ya. Mungkin tidak hari ini, besok bisa tersentuh dan kembali koreksi. Kita masuk di H1 lagi sambil dilihat yang di bawah ya, peluang-peluang di bawahnya kita bisa lihat. Meskipun ada level pentingnya, kita amati, kita bisa lihat di sini ada level yang sangat penting. Kita bisa ambil target kita di sini sekaligus untuk limitnya. Kita bisa tandai di area ini, tandai untuk area limit boleh, buy limit ya. Selnya mungkin bisa di bawahnya atau di area ini juga sama. Ini sudah banyak 200 lebih dari cukup untuk kita taking profit di sana. Oke, di pair apapun yang terpenting kita pahami ada level pentingnya, ada struktur yang terbentuk di sana, kemudian area retrace juga kita perhatikan, tren juga kita perhatikan. Meskipun secara umum trennya masih kuat di sana, tapi pergerakan harian masih akan ada koreksi ya, riak-riak kecil untuk nanti pada akhirnya juga pullback kembali. Ya, satu hari masih kita bisa manfaatkan kalau cuma kecil-kecil ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini untuk pound sterling, USD, dan pound sterling Jepang yen. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.